Ya, oke. Hari ini kita akan masih ngomongin pelat, tetapi agak move on sedikit ya. Jadi kalau sebelum UTS itu kita mempelajari lenturnya pelat, jadi kita mendesain tulangan longitudinal untuk pelat. Nah, selain lentur, kita harus ngecek juga kalau pelat kita itu oke secara geser. Gitu. Andre Budiarto bisa untuk membacain? Iya Bu. Geser pada pelat dua arah. Peruntukan geser pada pelat dua arah ada dua macam mekanisme. Satu, geser satu arah, one way shear atau beam shear, yang meliputi seluruh lebar panel seperti gambar 6.1a. Dan yang kedua, geser dua arah, two way shear atau punching shear, yang berbentuk seperti piramid mengelilingi kolom seperti gambar 6.1b. Dalam sistem struktur pelat dua arah umumnya, kapasitas geser aksi dua arah lebih kecil daripada aksi satu arah. Oke, terima kasih Andre. Jadi walaupun namanya kita mengecek geser pada pelat dua arah, ini ya, namanya kan pelat dua arah ya. Tapi pelat dua arah itu kegagalannya itu bisa satu arah. Bisa satu arah, bisa dua arah gitu ya. Jadi jangan salah tangkap gitu ya. Oh, kalau pelat dua arah itu gagalnya pasti dua arah gitu. Jadi pelat dua arah ini kita harus ngecek ke dua kondisi kemungkinan kegagalan. Jadi kemungkinan kegagalan satu arah dan juga kemungkinan kegagalan dua arah gitu. Jadi kita harus cek dua-duanya. Nah, tapi ada catatan nih sebenarnya kalau kalau pelat dua arah umumnya itu kapasitas geser dua arah lebih kecil daripada aksi satu arah gitu. Jadi secara in general gitu ya, berarti kalau kayak gini tuh aksi dua arah govern gitu. Harusnya ya hampir selalu gitu kapasitas dua arahnya itu lebih kecil, jadi kan govern. Jadi yang namanya kegagalan tuh ada banyak. Misalkan gimana ya? Misalkan ya misalkan kita di sini gitu. Jadi misalkan kita di sini. Nah, kegagalan tuh ada banyak nih. Nah, misalkan kegagalan akibat aksi dua arah itu cuma butuh 10, ini ngasal aja ya, 10 kilonewton misalkan. Kalau aksi satu arah butuhnya 20 kilonewton. Nah, kan ini gagal duluan ya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi yang namanya di teknik sipil itu kegagalan tuh ada banyak. Sama kayak kalau kalian membahas tentang kolom misalkan. Kegagalan kolom itu ada banyak. Mana duluan yang gagal. Atau kegagalan pada balok. Itu juga banyak. Apakah lenturnya gagal duluan, gesernya gagal duluan, apa yang lainnya gitu. Apa confinement-nya atau crushing-nya dan seterusnya. Jadi setiap mode kegagalan, kita nyebutnya mode kegagalan, itu ada beban minimum yang membuat kegagalan itu terjadi. Nah, mana yang duluan terjadi? Pastinya yang membutuhkan gaya minimum gitu maksudnya. Jadi dibiasakan nanti kalau misalkan ada kegagalan gitu, itu ada banyak mode kegagalan. Nah, mana nih yang kejadian gitu dan mana yang likely happen gitu. Gitu ya. Tapi ini semua mode kegagalan harus kita hitung ya. Jadi kalau di engineer sipil gitu kegagalan akibat lentur berapa? Gaya yang dibutuhkan agar gagal lentur gitu ya. Gaya yang dibutuhkan akibat agar gagal geser. Lalu gaya yang dibutuhkan akibat gagal crushing beton misalkan. Gaya yang dibutuhkan akibat dan seterusnya gitu. Nah, itu kita semua harus menghitung karena yang namanya engineer itu selalu mengantisipasi. Jadi setiap ada probability terjadi, kan kegagalan bisa terjadi seperti ini, terjadi seperti itu, dan seterusnya gitu kan ya.
Nah, kayak misalkan beton itu kapasitas ambrol dan kapasitas geser dan kapasitas spalling misalkan itu beda-beda semua gitu. Pokoknya kita harus menghitung semua kemungkinan kegagalan yang ada, lalu kita bisa mencari tahu yang likely happen itu yang mana gitu. Gitu ya. Jadi pola berpikirnya seperti itu penting untuk dipahami. Nah, ini contoh kegagalannya nih, kalau kegagalan aksi satu arah. Sekali lagi ini platnya dua arah ya, tapi kegagalannya bisa aksi satu arah, bisa aksi dua arah. Nah, kalau kegagalan aksi satu arah itu kayak gini. Kayak gini nih ya. Jadi ini ada apa ya? Ini ada kayak lokasi terjadinya gagal gitu. Kayak hanya garis lurus lah ya. Hanya garis lurus gitu. Ya bidang sih tepatnya, bidang. Terus ada sudutnya gitu. Nah, ini adalah aksi kegagalan satu arah. Nah, kalau aksi kegagalan dua arah itu bentuknya kayak gini. Kelihatan kan ya beda ya gagalnya tuh. Nah, jadi gagalnya tuh anggap aja kalau kalian bayangin ada kertas, kalian punya kertas gitu. Lalu habis itu kalian punya ballpoint gitu. Ballpointnya nusuk gitu. Nah, ini kegagalannya kayak gitu, kayak nusuk gitu. Kalau ini kayak apa ya? Kayak patah kan ini. Patah dan patahnya itu lurus. Kalau ini gagalnya kayak gagal nusuk gitu. Gampangnya gitulah ya analoginya. Nah, jadi baik kegagalan satu arah, aksi satu arah maupun aksi dua arah ini mungkin terjadi gitu. Jadi sekali lagi kita tuh suka identifikasi nih, mungkin gagal karena apa aja ya gitu. Terus yang paling mungkin kejadian yang mana ya gitu. Itulah engineer gitu ya, memprediksi bahkan sebelum barangnya ada gitu. Terus nah, ini kalau ini ya gambar apanya ya, gambar spesimen misalkan. Kalau benar-benar nyatanya kan gambarnya kayak gini ya, itu seperti ini nyatanya. Nah, oke, jadi kegagalan aksi satu arah maupun dua arah itu mungkin terjadi. Nah, kita mencari nih kalau dia gagal aksi satu arah, kapasitasnya berapa sih? Kalau dia gagal aksi dua arah, kapasitasnya berapa sih? Dan mana yang hampir kejadian duluan gitu. Ya, yang membutuhkan gaya lebih kecil gitu ya, karena tercapai duluan. Gaya lebih kecil tercapai duluan. Di sini ya, gaya lebih kecil ini tercapai duluan. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung 20 kN. Pasti ini tercapai duluan dan ini gagal duluan gitu. Itulah maksudnya benang merah ngapain kita belajar hal ini gitu ya. Soalnya kan kita nggak mau ya bangunannya gagal kayak gini. Kalau misalkan kalian lihat bangunan terus kira-kira udah kayak gini misalkan, itu bisa jadi pembelajaran juga gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Sekali lagi kita yang penting understanding-nya. Jan Jessica bisa bacain? Bisa, Bu. Geser pada pelat dua arah dengan mengabaikan pengaruh momen lentur. Pada aksi dua arah, penampang kritis diasumsikan berada di sekitar kolom. Sesuai I-section 11.12.1.2, jarak penampang kritis diambil minimum D/2 dari muka kolom atau column face. Untuk penampang kritis pada pelat dua arah tanpa drop panel dengan berbagai bentuk penampang kolom dapat dilihat pada gambar 6.3, sedangkan penampang kritis pada pelat dua arah dengan drop panel dapat dilihat pada gambar 6.4. Pada kasus kolom tepi penampang kritis diambil terkecil dari 4H di mana H adalah tebal pelat dan 2LD di mana LD adalah panjang penyaluran tulangan lentur tegak lurus ujung atau edge. Untuk kolom tepi dan pengaruh adanya bukaan dapat dilihat pada gambar 6.5.
Ya, terima kasih Jen. Jadi kita mulai masuk ke agak teknis gitu ya, tapi tadi benang merahnya kayak gitu. Nah, jadi ada yang namanya penampang kritis. Yang paling penting yang dijelasin sama Jen Jessica ini sebenarnya adalah konsep penampang kritis. Nah, ini gambarnya seperti ini yang dijelasin sama Jen Jessica tadi. Sebenarnya apaan sih penampang kritis gitu kan? Ya, ini berada di sekitar kolom. Nah, berjarak D/2 dari muka kolom. Gitu. Tapi ini aksi dua arah ya, aksi dua arah. Jadi berjarak minimum D/2 dari muka kolom ini aksi dua arah. Terus, nah contohnya itu ya gambar nanti. Kalau ada drop panel sama nggak ada drop panel. Nah ini kita pingin tahu, emangnya kalau dikasih drop panel bedanya apa sih gitu. Ini kan tanpa sama dengan. Nah terus habis itu penampang pada kasus kolom tepi, penampang kritis diambil terkecil dari 4H lalu 2LD. LD panjang penyaluran lentur tegak lurus ujung. Oke, nah jadi ini dengan drop panel ya. Jadi ini gambar 63. Nah, ini adalah contoh kalau tanpa drop panel. Ini sekarang kita ngomongin aksi dua arah dulu ya. Aksi dua arah. Ya, kita ngomongin aksi dua arah dulu. Tapi sekali lagi, pelat dua arah bisa gagal aksi satu arah dan juga aksi dua arah. Nah, sekarang kita mempelajari yang aksi dua arah dulu. Nah, tadi katanya ada suatu penampang kritis yang berjarak D/2 di sekitar kolom. Nah ini, jadi ada kolom nih. Kalau misalkan kolomnya kotak, sejarak D/2 ke atas, bawah, kanan, kiri, ini kan jarak D/2 semua lah ya, offset kalau di AutoCAD. Nah, itu inilah si penampang kritis. Kalau kolomnya kotak gitu. Kalau kolomnya bulat juga sama nih, kolomnya kan bulat. Offset D/2 ini adalah penampang kritis. Terus kalau misalkan ada kolomnya mepet di tepi gitu ya, ini kolomnya mepet di tepi nih. Jadi ini udah ujung pelat. Ya, jadi penampang kritisnya ya ke daerah pelatnya ya. Jadi tinggal yang nggak ujung kan, tinggal di offset ke bagian sini sama bagian sini. Itulah penampang kritisnya. Nah, gimana kalau kolomnya aneh-aneh nih, tandanya kolomnya bentuknya plus kayak gini nih. Nah, itu ya offset gitu, tapi offsetnya ini ya, garis luar ini di offset, ini juga di offset gitu kan ya, ini offset gitu, D/2 gitu kan, D/2 gitu, dan jadinya inilah penampang kritisnya. Oke. Nah, gimana kalau ada drop panel? Kalau ada drop panel, bentuknya kayak gini ya potongannya karena ada drop panel. Jadi ada tebal pelat yang D2, ada juga yang D1. D1 ini tepat di drop panel. Nah, jadi kalau misalkan penampang kritis nggak ada drop panel kan cuma offset si kotak ini doang ya. Jadi ini kan. Aduh, ini kan ini nih penampang kritisnya kalau nggak ada drop panel kan ini. Nah, terus habis itu drop panel-nya ada di sini, Terus penampang kritis karena drop panel itu ada di sini. Jadi lebih lebih besar gitu. Ini jaraknya D2/2, ini jaraknya D1/2.
Nah, oh ini masih ada lagi ya? Ya udah kita lanjut dulu aja mumpung masih sama. Jadi kalau misalkan ada opening, jadi kan kalau normal tuh kan kolomnya kayak gini, lalu kita offset D/2 kan. Normal kan harusnya seperti ini nih. Nah, sekarang ada gangguan nih, ada opening, ada bukaan lah. Ada bukaan. Nah, kalau ada bukaan dan bukaannya itu bukaannya itu berada di dalam penampang kritis kita, itu mengganggu. Jadi bukaan ini tuh mengganggu kapasitas si penampang kritisnya. Jadi yang kita hitung ya cuma segini nih, di luar si bukaan ya, cuma segini nih. Ya hilang segini lah ya, hilang sebesar bukaan, selebar bukaan. Penampang kritisnya ya keliling lah ya, biar gampang. Kelilingnya itu hilang sebesar lebar bukaan gitu. Nah, kalau misalkan dia kayak gini juga nih, misalkan bukaannya makin banyak, nah makin banyak yang inefektif ya, makin banyak yang inefektif. Ini kelilingnya kan makin reduce lagi ya. Ini nggak efektif, ya inilah ya, ini nggak efektif. Lalu habis itu bagian sini juga nggak efektif ini, ya gini, di bagian sini nggak efektif gitu. Nah, kalau bukaan yang memanjang ya juga lebih nggak efektif ya, jadi yang dihitung cuma segini nih kelilingnya gitu. Jadi itulah efek dari bukaan kalau ke penampang kritis. Nah, kalau misalkan, kalau misalkan ini berada di tepi, misalkan kalau yang selanjutnya ini misalkan berada di tepi. Jadi misalkan ini tepi, ini sudut ya, ini tepi, ini kolom yang ada di tepi, ini kolom yang ada di sudut. Nah, kalau kolomnya ada tepi kan ada suatu jarak yang benar-benar ke tepi ya, namanya A misalkan. Nah, kalau kolom sudut ada jarak ke tepi itu selain A, ada B gitu kan ya. Nah, ini ada ada tambahan kalau perimeter A dan B tidak melebihi melebihi 4H atau 2LD. Ini tadi ya. Ini. Nah, kalau misalkan A sama B-nya tidak melebihi 4H atau 2LD, nah penampang kritisnya itu sesuai dengan gambar yang B. Jadi penampang kritisnya inilah ya. Itu. Terus buat yang kolom sudut, penampang kritisnya seperti ini. Nah, kalau misalkan A sama B lebih besar daripada 4H, lebih besar daripada 4H atau 2LD, gambarnya dia jadi yang bawah nih. Jadi dia jauh ya jaraknya. Kan ini lebih besar, ini aja nih, lebih besar dari 4H atau 2LD. A-nya lebih besar daripada 4H atau 2LD, tetapi B-nya tidak gitu. Nah, itu jadinya penampang kritisnya kayak gini. Ini anggapnya kayak kalian tuh mau ngegunting gitu loh. Jadi kalau misalkan dia kolom tepi ya guntingannya kayak gini gitu ya. Tapi kalau dia bagian A ini jauh nih ke tengah gitu kan, kalian ngeguntingnya kayak gini gitu. Kegagalan dua arah seperti ini. Sekali lagi kegagalan dua arah ini seperti nusuk gitu kayak tadi ya. Jadi seperti nusuk kayak gini. Jadi kayak bakal ngejebol gitu loh. Nah kalian tuh ini adalah lintasan jebolnya, anggapannya gitulah ya analoginya. Nah, jadi kalau misalkan lokasi kolomnya kayak gini, kemungkinan jebol dua arahnya itu bakal kayak gini gitu. Kalau dia pepet banget di ujung, kemungkinan ya langsung aja robek segini gitu kan ya. Kalau dia di tepi gitu, kemungkinan langsung aja robek segini. Beda kalau dia agak nengah gitu kan ya, ini robeknya nusuk gitu. Kayak ngebentuk lubang di tengah. Kalau ini kan langsung robek gitu kan gitu. Nah, itulah penampang kritis gitu.
Ini sesuatu parameter yang harus kita cari gitu, karena itu kegagalan geser dua arah itu akan terjadi di situ. Ya, oke. Jadi itu konsep dari penambang kritis ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nathaniel Calvin bisa tolong bacain. Dalam desain harus memenuhi persamaan PU kurang dari VN persamaan 6.1, di mana VU adalah gaya geser terfaktor, VN adalah gaya geser nominal, P 0,75 sesuai ACI 318 0,08 section 9.3.2.3. Gaya terfaktor dihitung berdasarkan luasan tributary area geser yang ditinjau. Lihat gambar 6.6. Luas geser dibatasi oleh keliling kritis yang diasumsikan mengalami gaya geser sama dengan 0. Pada panel interior, garis batas diambil sampai tengah panel. Sedangkan pada panel eksterior, panel ujung, garis batas diambil sebesar 0,45 ln untuk plat dengan balok tumpuan, 0,44 ln untuk plat tanpa balok tumpuan. Oke, terima kasih Alvin. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini masih ngomongin aksi geser dua arah. Jadi sekali lagi pelatnya dua arah, tapi aksinya bisa satu arah, bisa dua arah, dan kita masih ngomongin aksi dua arah ya. Belum selesai. Nah, tapi in general ini apapun aksinya, kapasitas geser itu kayak gini. Apapun aksinya, ya ini sama juga kalau kalian ngecek baja juga gini kan ya, lalu ngecek balok kan juga gini. Pokoknya ini adalah yang harus kita capai gitu untuk menahan geser. Jadi geser yang terjadi harus kurang dari V dikalikan dengan kapasitas gesernya nominal lah ya, gaya geser nominalnya. Nah, V di sini 0,75. Beda kalau V-nya lentur, beda lagi ya gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan geser pada umumnya yang harus kita capai gitulah ya. Nah, terus kita lanjut lagi masih ngomongin aksi gagal dua arah. Nah, tadi kita udah mempelajari konsep penampang kritis ya. Nah, di sini tuh ya istilahnya sebenarnya ini seperti yang udah jelasin Calvin ya, luasan geser dibatasi oleh keliling kritis yang diasumsikan mengalami gaya geser sama dengan 0. Gitu. Jadi tepat gagal di situ gitu. Nah, terus ada catatan juga pada panel interior garis batas diambil sampai setengah panel. Nah, ini ya, ini juga jadi catatan buat menentukan keliling kritis. Garis batas diambil sama dengan setengah panel. Sedangkan pada panel eksterior garis batas diambil sebesar 0,45 ln dengan balok tumpuan sama 0,44 ln untuk pelat tanpa balok tumpuan. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kalau misalkan ada denah, nah kalian tuh harus menentukan tributary area. Tributary area untuk menghitung berapakah gaya geser yang ada. Jadi kita kan mau persamaan ini ya, ini kan persamaan ini. Nah, gaya geser yang terjadi itu berapa sih? Nah, itu adalah kalian punya gaya dikalikan dengan tributary-nya. Jadi VU ini adalah gaya merata lah ya, gaya merata dikalikan dengan kalian punya tributary area lah ya. TA tributary area gitu lah ya. Nah, tributary area ini yang dibatasi oleh keliling kritis yang tadi, penampang kritis yang kalian pelajari tadi ya, gitu. Nah, jadi misalkan ada denah kan nggak ada ini ya, ini coret-coretan arsirnya nggak ada kan, adanya kan cuma ya udah pelat terus habis ada kolom gitu kan ya. Nah, di sini kita mulai mencoret-coret mana itu tributary areanya. Jadi misalkan nih misalkan
Misalkan interior dulu deh ini ya, interior. Ini kolom interior seperti ini. Nah, kita ngomongin yang kegagalan aksi dua arah. Kita ngomongin kegagalan aksi dua arah. Sekali lagi kegagalannya itu nusuk gitu kan ya. Lalu katanya penampang penampang kritis itu sejarak D/2 dari kolom. Ya udah, kita offset nih D/2 nih. Segini nih. Ini ada lokasi nanti bakal failure-nya lah ya gitu. Nah, bagaimana tributerinya? Nah, ini tributerinya pada panel interior garis batas diambil sampai setengah panel. Nah, ya udah ini kan ada kolom 1, kolom 2. Setengah dari kolom 1 sama kolom 2, nah ini batasnya. Aduh, jelek ya. Ya gitulah ya, anggap aja lurus nih, anggap aja lurus. Nah, ini pokoknya setengah batas dari 1 ke 2. Begitu pula juga ini ada kolom 3 misalkan setengahnya di sini. Ini adalah batasnya. Gitu. Nah, begitu pula juga kita harus mencari batas yang ke arah satunya gitu kan ya, ke arah satunya. Nah, di sini kalau dia ketemu panel eksterior gitu, kalau dia ketemu panel eksterior, ini kan sebenarnya panel eksterior ya. Itu panel eksterior itu kalau nggak ada balok 0,44 ln-nya, 0,44 ln-nya. Nah, ini jadinya batasnya punya si panel eksterior itu 0,44 ln-nya. Gitu sih. Nah, kalau jarak kolom 2 ke 5, misalkan ini masih, si kolom 5 ini masih interior ya, jadi masih nambah terus pelatnya ke bawah gitu, berarti jaraknya ini setengahnya. Ini jaraknya cukup setengahnya. Gitu, setengah dari 2 ke 5. Jadi disinilah batasnya gitu. Berarti yang ini kan eksterior ya, ini eksterior ya. Berarti ini bukan setengahnya sih, berarti ini 0,44 juga berarti. Ya kan untuk panel eksterior. Ya, berarti ini 0,44 juga nih di sini. Ini juga 0,44 di sini. Ya, berarti segini nih 0,56. Segini 0,56 juga. Jaraknya ya, jaraknya. Beda kalau 3 ini ternyata panel interior, jadi ini pelatnya masih lanjut gitu ya. Beda kalau pelatnya masih lanjut, berarti langsung aja nih setengahnya aja, jarak 2 ke 3 setengahnya gitu maksudnya. Itu ya, ini maksudnya dari ini tadi. Gitu. Bu, maaf ya. Bu. Berarti untuk yang kolom 2 itu kan interior, Bu. Tapi yang diapit sama yang eksterior, Bu. Itu nggak setengahnya dong, Bu, berarti. Benar. 0,44 jadinya. 0,44 ln berarti ya. ln. Gitu. Kecuali 3 ini ternyata interior, kita ambil setengahnya. Kalau 1 interior, kita juga ambil setengahnya. Maksudnya ini masih lanjut, kita baru ambil setengahnya berarti ya. Oh, berarti kita lihat yang eksterior dulu aja ya, Bu ya? Iya, gitu aja berarti. Baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih Steven atas pertanyaannya. Ya, jadi kayak gitu. Kecuali udah pasti interior semua, berarti setengah-setengahnya ya. Nah, Nah, jadi antara si keliling kritis di sini nih, sampai ke batas yang kita gambarin, dialah tributary gitu. Ini diarsir nih, makanya kan diarsir. Nah, inilah tributary area nih. Nah, nanti pelat ini kan kita bebanin lah ya. Pelat ini kita bebanin gaya merata. Gaya merata dikali tributary, dia akan menjadi VU kita gitu. Makanya kenapa kita itu setelah kita mengetahui keliling kritis, kita perlu mengetahui tributary gitu ya, cari batasnya dulu kayak tadi. Nah, terus habis itu, nah ini adalah tributary aksi dua arah. Tributary aksi dua arah
untuk kolom interior gitu. Untuk kolom interior 2. Nah, sekarang kita masih ngomongin kolom interior deh biar tahu langsung bedanya ya. Nah, ini kolom 5 ini kolom interior. Iya kan ya. Ini kolom 2 sama 5 ini sebenarnya sama-sama kolom interior gitu ya. Kolom 2 sama 5 sama-sama kolom interior. Nah, si kolom 2 ini udah kita gambar-gambarin nih. BTW ini sebenarnya udah ada nomor kolomnya ya, tapi kita nomorin lagi beda. Nah, ya udahlah kita tetap stick ke nomor 2 ya, bukan nomor 3. Nah, jadi ini udah terlanjur kita gambar-gambarin kan. Nah, sebenarnya di kolom 2 sendiri, si interior ini, kan juga ada kegagalan aksi satu arah kan, gitu. Tapi daripada pusing nih, gambarnya tumpuk-tumpuk, nah kita wakili pakai kolom nomor 5. Jadi sekali lagi kolom 2 sama 5 itu sebenarnya kolom interior, gitu. Jadi tetap harus kita cek kegagalan satu arah, dan kita cek kegagalan 2 arah, gitu. Nah, misalkan, kita mau lihat kegagalan kolom interior, di kolom 5 aja deh yang masih belum dicoret gitu ya. Kolom 2 kita udah coret-coret buat kegagalan 2 arah. Nah, jadi kalau gagal satu arah gitu, itu tributerinya beda. Jadi keliling kritisnya kalau tadi kan setengah D ya. Kalau 2 arah itu kan D/2. Nah, kalau gagal satu arah itu penambang kritisnya itu sejarak D, bukan D/2 gitu. Tapi mekanismenya nggak nusuk. Mekanismenya patah lurus lah ya, patah lurus gitu. Ya udah itu penambang kritis kalian gitu ya. Nah, batasnya apa? Batasnya ya sama kayak tadi ya. Kalau dia eksterior ketemu interior berarti pakai 0,44 0,56 gitu kan ya. Terus ini eksterior lagi, berarti 0,44, 0,56, batasnya di sini. Terus karena dia interior sama interior, ini kan interior ketemu interior, berarti ini setengah 2/5, setengahnya di mana, ini adalah batasnya. Nah, disinilah tributary kegagalan satu arah, gitu. Jadi, kolom nomor 2 pun sebenarnya juga ya, jadi sebenarnya dia juga dicek geser satu arahnya gitu, sejarak D, ambil jarak D gitu ya. Lalu habis itu set gitu. Nah, ini adalah kegagalan aksi satu arah nih dari kolom 2. Ya kan gambarnya sama ya kayak kolom 5. Jadi tadi makanya diwakili oleh kolom 5. Nah, sekali lagi jangan lupa ada 2 arah sebenarnya. Ini kan baru arah satunya ya. Kan ini baru arah 1. Bagaimana dengan arah satunya? Ini juga kalian ambil nih sejarak D. Set gitu ya, ganti warna. Ini ambil lagi sejarak D gitu. Lalu tarik lagi nih. Set. Nah, ini adalah tributary kegagalan satu arah gitu untuk kolom interior. Sama juga dengan 5 ya, tarik sejarak D. Lalu kasih garis. Itulah ya. Nah, ini adalah tributary kegagalan satu arah buat arah, kan 2 arah. Maksudnya kan kalau arah itu kan ada X, ada Y kan. Nah, gitu. Nah, kegagalan satu arah ini mau ngemotong ke arah Y apa ngemotong ke arah X. Jadi ada 2 kemungkinan juga. Nah, di situ itu jadi kita harus cek juga mana yang govern gitu. Jadi cek juga kalau patahnya ke arah Y dan juga cek juga kalau patahnya ke arah X gitu maksudnya. Nah, begitulah kolom interior. Kolom interior seperti itu ya. Jangan lupa kita harus cek tributary. Karena kita harus ngecek geser aksi satu arah dan juga geser aksi 2 arah, makanya kita cari dulu tributary-nya. Kalau 2 arah itu yang merah gitu kan ya. Kalau kolom 2 lah ya, kita lihat kolom 2. Kalau kegagalan tributary 2 arah, itu adalah gambar merah. Kalau tributary 1 arah, aksi kegagalan 1 arah, itu tributary biru dan juga yang hijau, kalau yang kolom 2 gitu. Begitu.
untuk kolom interior. Nah, bagaimana dengan kolom eksterior gitu ya? Kita sekarang yang mana dulu nih? Yang sudut dulu aja lah ya, yang sudut nih. Yang sudut. Kita ngomong yang sudut dulu. Nah, sama nih, kalau di sudut, tadi kan kita udah belajar ya. Kalau kolomnya ada di sudut, langsung aja dia itu sobek di sudut gitu kan ya. Set-set gitu kan. Set-set gitu. Nah, tapi cek juga ya ini sejauh apa nih? Mentok banget enggak, kalau dia mepet gitu langsung aja patah. Set-set. Tapi kalau dia jauh, ini kayak gini jauh, dia kayak ngegunting di tengah-tengah gitu. Nah, sekarang gambarnya kayak gini kan mepet ya. Mepet mentok nih. Berarti jelas-jelas kan ini gambarnya mepet mentok kayak ini ya. Ya udah jelas-jelas bakal langsung aja. Langsung aja nih. Set gitu. Langsung aja seperti itu. Apa namanya? Penampang kritisnya. Nah, habis itu batas-batasnya tadi ya, kalau di eksterior 0,44 gitu kan ya, 0,44 gitu. Berarti ya udah di batasnya set gitu. Disinilah tributary kegagalan aksi dua arah. Nah, sekarang kita mau ngomongin kolom 1 juga nih, tetapi coret-coretannya udah full kan. Ya udah kita ngomongin nomor 4. Nomor 4 sama 1 itu sama aja gitu kan ya. Nomor 4 kolom 1 sama nomor kolom 4 ini sama aja sebenarnya. Jadi tributary untuk kegagalan dua arah itu tadi ya yang warna merah ini. Nah, gimana kalau tributary kegagalan satu arah? Nah, kalau tributary kegagalan satu arah ya kayak gini ya. Jadi ambil sejarak D, D-nya itu sebenarnya langsung aja gini nih, gitu, sejarak D. Sekali lagi kalau satu arah itu sejarak D ya. Kalau dua arah D/2, ini juga perlu ini dua arah D/2, kalau satu arah D, jangan lupa. Nah, terus habis itu ya udah di offset gitu kan ya, di offset. Nah, batasnya sampai ke penampang itu adalah tributary-nya. Jadi ini tributary satu arah. Gitu. Di satu juga gitu ya. Jadi kita ambil sejarak D, misalkan ini sejarak D, jelas-jelas ini enggak ya? Misalkan sejarak D-nya di sini lah ya. Ini sejarak D, ambil aja ini sejarak D. Nah, lalu sampai ke batasnya kan ini sama ini. Nah, ya udah, ini adalah aksi kegagalan satu arah gitu. Jadi buat kolom sudut, aksi kegagalan satu arahnya tributary-nya itu yang hijau. Tapi kalau kegagalan dua arah, tributary-nya yang merah tadi ya gitu. Jadi sekali lagi kita harus cek kegagalan satu arah dan dua arah. Nah, kalau kegagalan satu arah untuk kolom sudut dalam kasus ini gitu, itu ya udah cuma gitu doang. Beda kalau interior tadi ya bisa nyobek ke arah Y atau nyobek ke arah X. Nah, oke kan ya, kolom sudut udah. Nah, gimana kalau kolom tepi? Ya udah sama aja, konsepnya sama ya. Jadi sejarak D/2 gitu. Kita pakai merah lagi ya. Sejarak D/2 ini adalah penampang kritisnya. Terus sampai ke batas, dialah tributary-nya. Ini kan batas. Ya, ini adalah tributary-nya. Ini adalah tributary untuk aksi dua arah. Nah, gimana kalau aksi satu arahnya? Aksi satu arahnya ya tinggal gini ya. Tinggal ambil D seperti biasa. Lalu habis itu set. Nah, ini sampai sini nih. Ini adalah kegagalan aksi satu arah. Nah, sebenarnya ada arah satunya lagi gitu ya. Ini juga jarak D gini. Ya, ganti warna ya. Ini sejarak D gini. Nah, ini adalah tributary kegagalan aksi satu arah buat arah yang Y gitu. Buat arah Y. Ya, begitu. Jadi disitulah kita harus mencari tributary area.
Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada silahkan ya. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, boleh. Tadi untuk yang gambar sebelumnya, itu yang saya masih bingung sama bagian batasnya Bu. Kayak yang kolom 2 ke kolom 5 itu kan kolom interior ya Bu ya. Tapi kan kolom 5 itu diapit sama kolom eksterior. Apakah itu tetap 0,5 ln atau jadi 0,44 ln ya Bu ya? Jarak antara kolom interior 2 sama yang 5. Kolom ini, mana sih? Yang 2 sama 5 Bu. Kolom ini gitu ya. Iya kan, kolom ini sama? Yang kolom 5 Bu. Oh, sama ini. Iya. Ini. Iya Bu. Oke. Ya, jadi ya terima kasih Steven juga. Nah, pakai highlighter deh ya. Ini jadi kalau di gambar ini kan jelas-jelas ya, ini tuh udah tepi si pelat gitu. Ini tepi sepelat, ini tepi sepelat, ini tepi si pelat gitu. Nah, yang sebenarnya kita nggak tahu sih ke sini masih ada atau nggak, tapi ini bukan tepi, jadi kemungkinan ke sini masih ada gitu. Jadi kemungkinan gitu ini tuh interior, ini interior, terus ini interior gitu. Nah, kan mau cari jarak yang gini ya, jarak yang gini nih, jarak yang jarak yang kita mau cari batas yang ini gitu. Jadi kan jaraknya yang ini nih, yang north south lah ya, north south gitu. Nah, north south ini kan interior ketemu interior, jadi setengahnya aja gitu. Nah, kecuali kalau ini sekarang jarak ini ya, north south. Ini kita tahu si eksterior, ini kan jelas-jelas eksterior, ini udah edge gitu kan. Ini jelas-jelas eksterior, ini interior. Ya udah kita pakai ini rule 0,44 sama 0,56 aja gitu, karena udah pasti ini eksterior. Nah, kalau si 5 ini eksterior ya kita pakai rule 0,44 sama 0,56. Nah, tapi ini nggak ada edge-nya sih sebenarnya, ini kayaknya masih lanjut juga, ini kayak potongan dari denah gitu. Gimana kira-kira? Oh, berarti nggak dipengaruhi sama yang kiri kanannya walaupun tetap eksterior tapi tetap tinjau antara 2 sama 5 itu ya Bu ya? Gimana? Wah, nggak apa? Jadi kayak nanti jarak yang 1 sama ke bawahnya itu kan berarti eksterior ke eksterior ya Bu itu ya? Bentar. Oh, 1 sama ini ya? Ini, bentar saya ganti. 1 yang warna merah itu, yang di samping. Iya. Yang di sebelah kiri 1. Yang di sebelah ini. kiri 2. Ini. Iya, ke bawahnya itu berarti jaraknya itu 0,44 ln atau setengah ya Bu ya? Oh, jadi itu jaraknya setengah jaraknya. Kenapa? Karena kita ngelihatnya ini tuh interior buat ke arah yang Y gitu. Kita ngelihatnya ini interior buat arah Y. Eksteriornya kan ini kan. Set gitu. Ini jadinya kita ngelihatnya dia interior buat ke arah yang sana, tapi dia eksterior buat ke arah yang gini. Gimana? Kira-kira ini nggak? Oh, berarti arah Y-nya jadi interior, arah X-nya jadi... Kalau kita cari jarak yang north-south gitu, dia ini kategorinya interior, karena si eksteriornya yang ini. Ini kategori jadi interior, karena kita ngelihat jarak north-south. Tapi kalau kita ngelihat jarak east-west, gantilah ya. Ini kan jarak east-west ya, set gitu. Nah, yang ini eksterior semua berarti. Karena ini langsung ini ya, langsung tepi. Kecuali di sini lanjut, ini jadi interior. Gimana? Kira-kira ini nggak masih mengganjal itu nggak? Oh, baik Bu, sudah dipahami Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih juga Steven atas pertanyaannya. Ya,
Pertanyaan yang bagus ya, Stephen Haley dan Stephen Juniarto tadi. Oke, nah yaudah lah ya. Jadi tributary, sekali lagi tributary ini ngapain sih kita susah-susah? Karena gaya itu kita kenain ke tributary, kalikan aja, itu akan menjadi VU kita di sini. Karena kita mau menuju ke persamaan ini, kan berarti kita harus tahu dong VU itu apa, VN itu apa, gitu kan ya. Nah, masalah VU udah beres nih. Sekarang kita ngomongin masalah VN. Yeremia bisa tolong bacain? Gaya geser nominal dapat dinyatakan sebagai Vn sama dengan Vc plus Vs, di mana Vc adalah kuat geser nominal dari beton dan Vs adalah kuat geser nominal dari tulangan geser. Pada desain pelat Vs sama dengan 0, sedangkan Vc diambil nilai terkecil dari persamaan berikut. Persamaan ada 62A, 62B, dan 62C. Sudah, Bu. Udah ya? Udah belum sih? Sudah, Bu. Tapi saya tidak baca persamaannya juga, Bu. Gimana? Persamaannya saya belum baca, Bu. Oh ya, dibaca aja. Vc sama dengan 1/12 dikali 2 plus 4 per beta C kali akar F aksen C kali B0 kali D. Vc sama dengan 1/12 dikali alfa S kali D per B0 plus 2 kali akar F aksen C dikali B0 kali D. Yang ketiga ada Vc sama dengan 1/3 dikali akar F aksen C kali B0 kali D. Ya, oke, terima kasih Yeremia. Nah, kita sekarang ngomongin VN ya, VN. VN itu konsepnya sama kayak beton, maksudnya sama kayak balok gitu ya, sama kayak kolom gitu. Pokoknya ada kontribusi. Ada kontribusi beton namanya VC dan juga kontribusi tulangan gitu sebenarnya. Jadi fenomenal itu sebenarnya bisa kontribusi beton sama kontribusi tulangan. Sama kayak balok kan gitu, kolom juga gitu. Nah, sebenarnya VN ya sebenarnya sama juga gitu. Cuma kalau di plat ini, kalau bisa itu kita nggak pasang VS. Kalau bisa itu kita nggak pasang tulangan. Jadi pelat itu jarang banget dikasih tulangan geser. Cuma dikasih tulangan longitudinal yang udah kalian tahu cara ngedesainnya gitu. Jarang banget pelat dikasih tulangan geser. Jadi kalau bisa kapasitas geser yang akibat beton itu udah mampu menahan gaya yang terjadi. Kan ini VN ya. VN kan nanti buat ngelawan si VU di sini kan. Ini. Nah, kalau bisa VN-nya itu cuma kontribusi VC doang gitu. Pelat itu normalnya kayak gitu. Nah, untuk ini satu arah ya. Ini untuk geser satu arah. Ini kapasitasnya rumusnya ada 3. Jadi kelihatan sebenarnya itu fungsi akar FC prime B0D. Ini kan fungsi akar FC prime B0D ya. Cuma koefisiennya ada 3 nih. 1, 2, 3 gitu. Ada 3 rumus. Ini adalah kapasitas VN buat aksi satu arah. Sekali lagi kita ini slide ngomonginnya pelat 2 arah ya. Cuma ada aksi satu arah, ada aksi 2 arah gitu. Nah, nanti kalau aksi 2 arah nanti ada ini nih, beda lagi ya. Rumusnya cuma 1. Nah, oke. Jadi kita masih ngomongin ini dulu. Kalau aksinya satu arah, rumusnya ada 3. Jadi yang perlu diingat, yang udah dijelasin sama Yeremia itu adalah rumusnya ada 3 nih. Kalau aksi satu arah gitu. Nah, terus ini butuh beta C, B0, alfa gitu kan ya. Alfa S gitu. Nah, ini petunjuknya di sini. Jadi beta C minta tolong bacain aja ya.
Feni bisa tolong bacain? Bisa Bu, di mana beta C sama dengan rasio dari sisi panjang kolom terhadap sisi pendek. Untuk kolom tidak persegi dapat dilihat pada gambar 6.7. B0 sama dengan keliling penampang kritis. Alfa S sama dengan 40 untuk kolom interior, 30 untuk kolom eksterior atau kolom tepi, 20 untuk kolom sudut. Oke, terima kasih Feni. Nah, jadi beta C itu perbandingan ukuran kolomnya lah ya. Biasanya kan ada ukuran C1, C2 gini kan ya. Ini perbandingannya. Nah, kalau iseng gitu, aneh-aneh ini kolomnya misalkan L gitu. Ya, tapi mungkin sih ya kolom L itu mungkin sih ini mungkin terjadi kok. Nah, itu rasionya gimana nih gitu kan, bingung kan mana C1, C2. Nah, ini ambilnya kayak gini ya. Jadi dari ujung ke ujung itu namanya A. Lalu habis itu ini perimeter luar lah ya, perimeter sudutnya gitu. Nah, itu kita tarik ke sini itu adalah B. Nah, sehingga beta C A per B gitu. Nah, gitu. Terus habis itu B0 adalah keliling penampang kritis, yaitu ya B0 itu ini maksudnya. Sekali lagi penampang kritis ini kita butuhkan lagi ya. Jadi si yang namanya kelilingnya ya keliling ini nih, kita hitung nih kelilingnya berapa gitu, B0. Terus alfa S ya ini tergantung kondisi ya. Jadi maksudnya kalau kolomnya itu interior kita ambil 40. Kalau kolomnya eksterior kita kolom tepi gitulah ya, itu kita ambil 30. Kalau kolomnya dia sudut, dia ada di sudut banget gitu, kita ambil 20 gitu. Ya udah, nanti bisa masuk ke persamaannya Yeremia gitu. Nanti kita dapat tahanan nominal untuk aksi satu arah. Nah, bagaimana kalau tahanan nominal aksi dua arah, dan juga ada contoh soalnya ya. Theodoricus Rio bisa untuk baca? Ya Bu, bisa. Kuat geser sistem plat dua arah terhadap aksis geser satu arah dihitung dengan persamaan 6.3, yaitu VC sama dengan 1/6 akar FC aksen kali BW kali D. Contoh, periksa kuat geser dari struktur flat plate dengan balok tepi berukuran 300 x 400 mm persegi dan ukuran kolomnya 400 x 400 mm persegi seperti gambar 6.8. Tebal plat 200 mm, tulangan plat D16 dan selimut beton 30 mm. Untuk beban yang bekerja, WDL sama dengan 1 kN per meter persegi dan WLL sama dengan 2,5 kN per meter persegi. Kuat tekanan betonnya FCB aksen sama dengan FCX aksen. Lalu tegangan leleh bajanya FY sama dengan 420 MPa. Berat jenis betonnya gamma C sama dengan 24 kN per meter kubik. Oke, terima kasih Rio. Oh ya, saya mau ralat ya, jadi kebalik. Jadi ini aksi dua arah, ini ya, aksi dua arah. Nah, ini yang aksi satu arah. Ini set. Nah, jadi aksi dua arah ya yang rumusnya ada 3. Jadi rumusnya Yeremia tadi adalah aksi akibat kegagalan dua arah. Nah, lalu yang dijelasin Rio adalah tahanannya gitu ya, kalau kegagalan aksi satu arah gitu. Jadi satu arah rumusnya 1, dua arah rumusnya 3 gitulah ya, buat ingat-ingat. Nah, terus contoh. Jadi sekali lagi kalau ada soal kita pahami dulu soalnya, jangan langsung dihajar gitu, karena kita menyusun strategi dulu nih, menjawab sesuai dengan yang ditanyakan aja, lebih efektif, efisien. Oke, jadi katanya ada flat plate. Oh, gitu ya, flat plate. Flat plate berarti nggak ada balok-balok interior gitu kan ya. Oh, tapi ada balok tepi nih di sini. Ukurannya 300 x 400. Terus habis itu ukuran kolomnya
Ini ukuran balok tepi tadi ya, 300 kali 400. Nah, ukuran kolomnya itu adalah mana nih? Nah, ini. Untuk ukuran kolomnya adalah 400 gitu. Terus habis itu tebal pelatnya 200. Lalu tulangan pelat D16 dan selimut betonnya 30. Lalu diketahui bebannya, ya ini kita catat aja ya, ini tebal pelat gitulah ya, tebal pelat gitu. Terus tulangannya pakai ini, oke. Lalu cover 30, oke gitu ya. Lalu ini adalah beban, oke. Terus diketahui FC prime-nya sama, oke gitu kan ya, F yield-nya 420, oke. Terus gamma beton pakai 24, oke. Nah, apa namanya? Ya ini ada pertanyaan di chat. Untuk D per 2, D-nya itu sisi yang miring ya. D-nya itu D yang sama nih, sama kayak ini. Ini D yang sama. Ini D yang sama nih. D yang sama. Jadi apa tuh kira-kira? Ini apa nih kira-kira? Jadi ini ya kedalaman efektif ya. Jadi D itu kedalaman efektif gitu. Jadi bukan tinggi pelat, tapi efektifnya berapa gitu. Gitu. Jadi bukan ukuran ini ya, bukan ukuran kolom atau apa gitu. Jadi ini propertinya pelat, BW kali D, B0 kali D, tapi bukan murni ketinggian pelat gitu, tetapi efektif, tinggi efektif lah ya, kedalaman efektif ya sebenarnya. Oke, jadi kayak gini nih gambar yang udah dijelasin sama Rio tadi. Ini adalah tribut apa namanya, ya ini kebetulan tributerinya udah dibuatin ya. Ini adalah denahnya gitu, lalu tributerinya kebetulan sudah dibuatkan. Nah, kalau misalkan belum, nanti kalian kayak gitu ya caranya, nyoret-nyoret gitu. Jalan coret-coret gitu ya. Nah, terus habis itu ya ini ceritanya tributernya udah dibuatin, ya udah kita pakai aja lah ya. Kita pakai aja. Terus D-nya juga kebetulan udah dihitungin ya, tapi sebenarnya kalau ngitung sendiri pakai ini nih. Jihan bisa tolong bacain? Jihan Nur Azizah ada nggak? Nggak ada. Felix Ciho bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Perhitungan tinggi efektif rata-rata, D rata-rata. D1 sama dengan H dikurang selimut beton, dikurang setengah dB sama dengan 200 dikurang 30, dikurang setengah dikali 16 sama dengan 162 mm. D2 sama dengan H dikurang selimut beton, dikurang dB, dikurang setengah dB sama dengan 200 dikurang 30, dikurang 16, dikurang setengah kali 16 sama dengan 146 mm. D rata-rata sama dengan D1 ditambah D2 dibagi 2 sama dengan 154 mm. Ya, oke, terima kasih Felix. Ya, jadi ini ya tinggi efektif rata-rata ya, kedalaman efektif sih biasanya bilangnya. Nah, kalau intinya sih rumusnya ini ya, H kurangi cover kurangi setengah dB, H kurangi cover kurangi dB kurangi setengah dB. Nah, kalau kayak gini juga nggak usah diapalin, tapi pahami ininya aja. Kalau udah paham ininya, sebenarnya langsung ngerti sih H kurangi cover gitu ya. Lalu habis itu setengah D, kan berarti di sini ya setengah D. Gitu. Jadi dapatlah sih D1 itu maksudnya itu. D2 juga maksudnya H kurangi cover kurangi mana nih? Ya nih, H
H kurangi cover gitu, lalu kurangi full gitu, lalu kurangi setengah lagi, berarti kan di sini gitu. Jadi sini sampai sini gitu. Ya gitu, pokoknya kalau ada rumus nggak usah dihafalin, tapi gitu ya, dapetin ininya, core-nya aja, maksudnya apa sih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Hansen bisa mencoba bacain? Bisa, Bu. Pembebanan beban mati. D sama dengan gamma C kali H tambah W DL sama dengan 24 kali 0,2 tambah 1 sama dengan 5,8 kN per meter persegi. Beban hidup L sama dengan 2,5 kN per meter kuadrat. Beban rata terfaktor PU sama dengan 1,2 D tambah 1,6 L sama dengan 10,96 kN per meter kuadrat. Cek geser satu arah. Penampang kritis sejarak D dari muka kolom, yaitu potongan AA dan potongan BB. Luas daerah yang diarsir menyebabkan geser pada potongan tersebut. Menghitung pada VU potongan AA dan BB. VU pada potongan AA sama dengan 5,75 kali 2,846 kali 10,96 sama dengan 179,35 kN. VU pada potongan BB sama dengan 6,4 kali 2,646 kali 10,96 sama dengan 185,6 kN. Dari kedua nilai di atas diambil nilai terbesar. Oke, terima kasih Hansen. Jadi, oke. Tadi terakhir ngitung D dulu ya. Tapi ini sebenarnya udah dihitungin juga D-nya. Tapi caranya gitulah ya. Nah, habis itu kita ke pembebanan. Pembebanan jangan lupa difaktorkan gitu ya. Jangan lupa normalnya, pelat itu normalnya menahannya gravitasi ya. Jadi ya beban mati sama beban hidup aja. Beda kalau kalian kan kolom, balok itu kan nahan gempa gitu dan seterusnya gitu ya. Pelat itu sebenarnya kita tugasin buat gravitasi lah gitu. Enggak, kita suruh buat buat merencanakan lenturnya gitu. Biasanya kita hampir selalu gitulah ya, kita menggunakan beban gravitasi. Kecuali dia harus berperilaku sebagai diafragma dan perlu tulangan tambahan sebagai diafragma gitu aja paling, kalau untuk menahan gempa gitu ya. Nah, jadi ya ini ada beban mati gitu. Jangan lupa ini kan diketahui di soal ya. Ini ketahui di soal, jangan lupa ini berat sendirinya juga harus dihitung. Dapatnya segini kan beban mati, lalu beban hidup dari soal segini. Jangan lupa difaktorkan gitu ya. Nah, terus habis itu kita cek dulu nih kegagalan aksi satu arah gitu. Kita cek satu-satu ya. Sekali lagi kita harus cek aksi satu arah dan juga aksi dua arah walaupun pelatnya dua arah gitu ya. Nah, kita kalau satu arah jangan lupa jaraknya D ya. Kalau dua arah jaraknya D/2 gitu ya. Set gitu. Nah, terus ya sekali lagi kita tuh sebenarnya cari itunya dulu, cari keliling kritisnya. Nah, ini kebetulan udah digambarin sih penampang kritisnya sama keliling kritisnya. Jadi kalau ke arah X segini gitu ya, ke arah Y segini gitu. Nah, jadi kan bisa ke arah Y, bisa ke arah X. Nah, ini dari beban segini nih, kenain ke tributary-nya itu. Kita bilang aja tributary 1 misalkan ya. Ini misalkan tributary 1, ini tributary 2 gitu. Nah, ya udah. Jadi gaya ini kan dikaliin tributary-nya. Ini ukuran tributary nih. Set sama ini ukuran tributary. Nah, bisa didapatkan ya kalau kita ke arah AA gitu, dapatnya 179,35. Kalau ke arah BB dapatnya 185,6 gitu. Dari kedua nilai di atas diambil nilai terbesar. Ya, kenapa? Karena kita konservatif ya. Kita harus VU kurang dari VVN. Nah, ini VU-nya ada 2. Ya, kita ambil terbesar dong. Gaya yang terjadi
kita ambil yang terbesar, karena ini kan mungkin terjadi ya, jadi kita ambil yang terbesar. Nah, sekarang kita masuk ke kanan nih, masalah kapasitas. Brian Yeskia, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Menghitung PVN. Karena pelat tidak menggunakan tulangan geser, maka VS sama dengan 0, maka PVN sama dengan PVC. Dengan menggunakan persamaan 6.3, PVC sama dengan P dikali 1/6 akar FC kali BW kali D sama dengan 0,75 dikali 1/6 kali akar 30 dikali 6.400 dikali 154 sama dengan 674.794,19 Newton. Sama dengan 674,79 kN. Jadi VU-nya sama dengan 185,6 kN lebih kecil dari PVC. Maka pelat kuat terhadap geser satu arah. Oke, terima kasih Brian. Nah, jadi VU-nya kita dapat tadi ya, yang terbesar 185,6 gitu kan. Lalu kita cari nih kapasitasnya berapa. Kapasitasnya kan ini kan VU-nya akibat aksi satu arah. Berarti kapasitasnya juga kapasitas satu arah. Nah, kapasitas satu arah itu tadi yang ini ya, yang cuma satu rumus gitu ya. Nah, terus ya udah pakai rumus itu didapatkan 674. Oh, jauh ya ternyata gitu. Jadi oke dong gitu. Jadi oke terhadap geser satu arah. Nah, sekarang yang dua arah. Nah, ini kebetulan udah dikasih tahu juga ya tributerinya gitu. Tributerinya kayak gini. Citra bisa tolong bacain? Citra Saabita. Oke, baik Bu. Cek geser dua arah penampang kritis sejarak 1,5 D dari muka kolom. Luas daerah yang diarsir menyebabkan geser pada sekeliling penampang kritis seperti pada gambar 6.10. Menghitung VU sama dengan 5,75 dikali 6,4 dikurangi 0,4 ditambah 0,154 kuadrat dikali 10,96 sama dengan 399,96 kN. Ya, oke. Terima kasih, Citra. Nah, sekarang kita menuju ke aksi kegagalan dua arah. Sekali lagi, kalau aksi kegagalan dua arah itu kegagalannya kayak nusuk gitu, kayak coblos gitu ya. Gitulah ya. Jadi, dari kolom gitu, sekali lagi gitu ya, dari kolom kita ambil sejarak D/2 ke kanan, D/2 ke atas, D/2 ke kiri, dan juga D/2 ke bawah. Jadi ini adalah si keliling kritisnya lah ya, ini keliling kritisnya. Lalu habis itu ini adalah si tributerinya. Nah, ya udah, gaya tadi kan 10,96. Itu kaliin tributeri aja. Ini kan cuma kotak luar dikurangi kotak dalam kan. Ini kotak dalam tuh isi ini nih yang dibatasi oleh keliling kritis. Kotak keluar ya segini nih gitu. Ya udah, ternyata didapatkan VU-nya itu 399,96. Jauh ya sama VU-nya aksi satu arah. Gitu. Nah, sekarang kapasitasnya gimana? Kapasitasnya nggak bisa pakai kapasitas satu arah yang 674. Kita pakai kapasitas yang dua arah yang rumusnya ada 3 gitu. Jason Edgardo bisa tolong bacain? Jason udah ngomong, Jason. Belum kedengaran apa-apa. Masih belum kedengaran apa-apa, Jason. Mungkin dicek dulu ini ya, mikrofonnya. Oke, yang lainnya dulu aja. Rian Anggono bisa tolong bacain?
Ya, Bu. Menghitung Vn kalau tidak menggunakan tulangan geser maka Vs sama dengan sehingga Vn sama dengan Vc. Penampang kolom segi 4 sama sisi beta C sama dengan 1. Kolom integral alpha S sama dengan 40. Yang kritis B0 sama dengan 4C tambah setengah D tambah setengah D sama dengan 216 mm. Yang menggunakan persamaan 6,2 titik A sampai dan 6,2 titik C. PC sama dengan 0,75 kali 1/6 kali 1 tambah 2 per 1 kali akar 30 kali 2216 kali 154 sama dengan 700,94 kN. PC2 sama dengan 0,75 kali 12 kali 40 kali 154 per 2216 plus 2 kali akar 30 kali 2216 kali 154. Hasilnya 958,39 km. PC3 sebenarnya 0,75 kali 1/3 kali akar 30 kali 2216 kali 154. Hasilnya 467,29 km. Oke, terima kasih Rian. Nah, untuk kapasitasnya tadi ya kita pakai rumusnya Jeremia tadi ada 3 gitu kan. Jadi kita harus ya kita cari dulu beta C, alfa S kan B0 gitu kan. Nah, sekali lagi kita jarang banget pakai tulangan geser pada pelat gitu. Kalau bisa rely itu kapasitas konkretnya aja gitu. Ya udah, jadi ya udah nih kita cari ya kapasitas konkretnya gitu. Kan kita udah punya ya D-nya 154. Jadi B0-nya udah dapet ini ya 2216 ini kan gitu. Nah, ternyata ini ya 700, 558 sama 467 gitu. Nah, ambil yang terkecil, berarti yang terkecil itu 467 ya. Melawan 399. Oh ya masih bisa lah ya. Masih bisa gitu. Ya tadi Jason nggak kedengaran Jason. Oke. Daryl bisa tolong bacain? Daryl di mana Daryl? Maaf Bu, dari ketiga nilai di atas diambil nilai terkecil, didapat nilai PVN sama dengan PVC sama dengan 467,29 kN. PU sama dengan 399,96 kN, lebih kecil dari VPC sama dengan 467,29 kN. Maka dengan demikian, pelat kuat terhadap aksi geser dua arah. Kapasitas terhadap geser dapat ditingkatkan dengan 1. Mempertebal pelat pada keseluruhan panel. 2. Menggunakan drop panel untuk mempertebal pelat pada bagian yang berhubungan dengan kolom. 3. Memperbesar nilai B0 dengan memperbesar dimensi kolom. 4. Menambahkan tulangan geser pada pelat, atau hal ini jarang dilakukan. Oke, terima kasih Daryl. Ya, jadi yang terjadi kalau aksi dua arah tadi ya kegagalan dua arah itu 399, ternyata kapasitasnya 467, jadi udah oke gitu kan ya. Nah, habis itu Daryl ngasih tips-tips nih untuk meningkatkan kapasitas geser gitu kan ya. Yang pertama mempertebal pelat. Ya ini bakal ini ya menambah, kalau kita nambahin tebal pelat otomatis D-nya juga akan lebih besar. D-nya akan ngefek ke sini jadinya lebih besar gitu ya. Jadi kalian pahami logikanya gitu ya. Terus menggunakan drop panel untuk mempertebal pelat pada bagian yang berhubungan dengan kolom. Nah, tadi akibat drop panel kelihatan banget baik ketebalan maupun penampang kritis pun juga berimbas gitu ya. Terus habis itu memperbesar nilai B0 dengan memperbesar dimensi kolom ya. Jelas ya kalau misalkan kolomnya kecil sama kolomnya gede, kan D/2 juga ya. Atau D, ya maksudnya kalau sejarak D kalau yang satu arah gitu kan ya. D/2 kalau yang dua arah. Ya ini anggap aja dua arah deh.
Ya, kalau dua arah kan segini ya, ini keliling kritisnya lebih gede daripada kalau kolomnya juga kecil. Terus habis itu menambahkan tulangan geser pada pelat. Nah, hal ini jarang dilakukan gitu ya. Jadi normalnya itu kita ngedesain pelat itu jarang banget ngasih tulangan geser. Kalau bisa ketebalan pelatnya sendiri udah bisa menahan gaya geser gitu. Termasuk kalau desain pile cap, pondasi tapak, nah itu kalian harus cek gesernya ya. Soalnya pondasi tapak itu mekanismenya kan juga bisa ini ya, nusuk gitu kan. Ini kan ada kolom kan nusuk gitu. Nah, ini kegagalannya sama tuh. Jadi kalian gunakan juga slide ini untuk mengecek ini ketebalan pondasi tapak kalian atau ketebalan pile cap gitu. Oke, nah katanya kan tulangan geser jarang ya buat ditambahkan di dalam pelat. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Tapi ini jarang banget kalian temukan pelat yang ada tulangan geser. Jonathan, bisa tolong bacain? Jonathan, ada di mana? Oke, nggak ada. Valdis, bisa tolong bacain? Apa suara saya terdengar? Oh, ya oke. Tulangan geser, sengkang atau tirap pada pelat dua arah. Jenis tulangan geser sesuai gambar 6.11. A. Tulangan geser tunggal, single leg stirrup. B. Tulangan geser ganda, multiple leg stirrup. C. Tulangan geser tertutup, closed stirrup. Tentuan yang diberikan di ACI 318 strip 08 section 11.11.3. Tulangan geser dipasang bila terdapat tulangan longitudinal pada keempat sudutnya. Penempatan tulangan geser pada kolom interior dan kolom eksterior dapat dilihat pada gambar 6.12. Oke, terima kasih Jonathan. Jadi jadi kalaupun harus pasang tulangan geser gitu, biasanya bisa pasang geser tunggal, bisa pasang geser ganda, bisa pasang geser tertutup. Gitu. Terus habis itu dan harus ada tulangan longitudinal di keempat sudutnya ya biar bisa masangnya juga. Nah, terus gambarnya adalah kayak gini. Jadi kalau single leg itu kayak gini gitu, kalau multiple leg kayak gini. Nah, kalau close kayak gini. Gitu. Tapi jarang ya di pelat itu kalian menemukan pelat yang kayak gini. Tapi kalaupun dibutuhkan ya kayak gini nih caranya. Nah, terus efeknya apa sih sebenarnya efeknya ngasih tulangan? Efeknya ngasih tulangan itu kan jadi kan kalau pakai ilmu perimeter tadi ya kita mencari keliling kritis kan ini kan kolom. Lalu sejarak D/2 kolom adalah penampang kritis. Ini kan harusnya ya. Nah, lalu kita kasih ini nih tulangan geser nih. Ini kita kasih nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga kasih, ini juga kasih, ini kasih. Nah, terus habis itu penampang kritisnya jadi membesar sejarak D/2 dari luarnya si yang kita kasih tulangan. Gitu. Jadi memperbesar penampang kritis nih gitu akibat kita ngasih tulangan. Jadi nanti gambarnya kayak gini ya. Terus habis itu kalau misalkan dia kolomnya di tepi gitu ya. Ini kan kayak gini ya awalnya ya, sesuai tadi kita udah belajar. Nah, kita pasang nih sengkang kita pasang gitu kan. Nah, ini jadi penampang kritis yang baru. Nah, jadi efeknya itu tuh, efeknya kalau kita kasih tulangan geser, kita kasih tulangan geser. Nah, ada juga kalau mau ngasih kayak gini, kepala geser atau shear head. Raden Aziz, tolong baca.
Hadir, Bu. Ya. Kepala geser, shear heads. Tulangan geser dapat menggunakan baja profil 1 atau profil I atau C seperti pada gambar 6.13. Desain kepala geser diatur oleh ACI 318-08 atau 11.12.4. Oke, terima kasih. Nah, jadi bisa pakai baja ya kita buat menambah geser gitu. Nah, jadi bentuknya jadi kayak gini nih. Kita kasih ini, aduh mana ya? Ya ini ya, kita tanam nih. Berarti ya ke arah ini, berarti ke arah sini sama ke arah sini nih. Set gitu loh. Kayak gitu mau ditanam C, mau ditanam I gitu. Terus ini sebenarnya ada detailingnya ya. Jadi kalau kita ngasih tulangan kayak tadi nih harus kayak gini nih, harus mengikuti aturan kayak gini. Dari muka kolom harus D/2. Terus lalu spasinya juga harus kurang dari D/2 gitu. Jadi kita juga ngasih tulangannya nggak bisa seenak-enaknya gitu, kasihnya jarang-jarang. Itu nggak efektif gitu ya. Jadi kita harus mengikuti ini detailing ini. Nah, terus ya udah sih. Nah, ini ada juga ini tadi kan bisa pakai baja profil ya. Ini ada lagi kalau pakai stat. Gabriel Vincent, bisa bacain? Gabriel Vincent nggak ada. Oke, Falti Salim bisa bacain? Ya, Bu. Headed shear stats. Penulangan headed shear stats terdiri dari 2 baris tulangan vertikal atau shear stats yang dilas pada bagian sisi bawahnya seperti pada gambar 6.14. Oke, terima kasih. Jadi stat itu bentuknya kayak gini ya. Kayak gini nih. Yang gini nih aja pokoknya. Terus ini dilas sama ya kalau misalkan flange ya, di flange-nya kadang-kadang gitu langsung dilas gitu. Ya udahlah ya, gambarnya seperti itulah ya. Pokoknya bentuknya kayak gitu. Nah itu jadi sistemnya sama kayak kalau kita ngasih tulangan geser yang tadi ya, tapi bedanya ini shear stat berkepala gitu. Ya sama juga ini awalnya penampang kritisnya segini, kita kasih stat gitu, jadinya penampang kritisnya membesar di sini. Sejarak D/2 dari perimeter luar. Itu cara masangnya kayak gini. Terus jangan lupa ini jarak-jaraknya juga harus masangnya kayak gini, jadi nggak bisa jarang-jarang kayak yang tadi, nggak bisa suka-suka aja pokoknya. Karena nggak akan efektif. Terus kalau di tepi juga sama. Awalnya ini ya penampang kritisnya jadi yang ini. Gitu. Udah deh, ya itu dulu aja ya. Itu dulu materi sampai hari ini.